Baik, selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Dan kali ini bersama saya Wirawan yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Sahabat Karania, selama 1 jam ke depan kita akan membincangkan buku karya Lloyd Field, PhD yang berjudul Business and the Buddha. Dan untuk membincangkan buku ini, malam hari ini Karania telah mengundang 2 narasumber yang sungguh spesial. Biasanya kalau Instagram Live Karania Wisdom ini selalu mengundang 1 orang narasumber. Tapi malam hari ini berbeda. Kita langsung datangkan 2 orang praktisi bisnis perempuan yang sudah berpengalaman dan akan mengulas banyak hal seputar buku yang luar biasa fenomenal kali ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama. Beliau adalah seorang businesswoman, public speaker, dan juga praktisi hipnoterapi. Di luar dari kesibukannya, ternyata narasumber yang satu ini juga rutin dan aktif dalam berbagai aksi sosial. Ini dia, kita akan sambut Cinancy Marduli. Saya akan invite Cinancy untuk segera bergabung bersama Karania Wisdom. Nanti juga Cinancy tidak sendirian. Cinancy nanti juga akan ditemani oleh praktisi juga. Oke, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Cinancy, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Wah, energik sekali nih Cinancy ya. Bagaimana Cinancy kabarnya? Ya, luar biasa dong, semangat. Kan kita mau bahas yang keren-keren. Ya. Saya dengar Cinancy baru tiba di Jakarta ya? Yes, betul. Oke. Luar biasa energik ya. Semoga Cinancy tetap menjaga kesehatan nih. Yap, okay. Thank you. Baik. Hari ini Cinancy tidak sendirian. Kita akan langsung mengundang pembicara kedua kita, yakni beliau merupakan seorang businesswoman juga, sama seperti Cinancy, aktif di wihara dan menginisiasi program anak asuh. Pernah menjadi host Dharma for Kids di salah satu stasiun televisi. Dan selain itu, narasumber kita yang satu ini pernah menjadi Ketua Wanita Buddhis Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta. Ini dia, kita sambut bersama Siang Riani atau biasa disapa dengan Mami Aisyah. Sudah terhubung, kita lagi proses. Waduh, ini saya senang sekali hari ini ada 2 orang superwoman. Halo, selamat malam Mami Aisyah. Hai. Selamat malam, Cinancy. Baik sekali. Gimana nih Mami Aisyah kabarnya? Baik-baik aja, sehat. Baik aja ya, oke. Ini kali pertama Mami Aisyah yang live loh. Iya. Keren. Aku bingung. Akhirnya ketemu juga dengan Cici cantik dan Koko ganteng ini. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan superwoman yang luar biasa inspiratif pada malam hari ini. Baik, Cinancy dan Mami Aisyah, saya mohon izin untuk menyapa audiens kita sebentar untuk menyampaikan beberapa hal dan juga informasi. Baik, sahabat Karania yang telah bergabung, nanti di akhir acara kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi bagi 3 pertanyaan terpilih berhak mendapatkan buku spesial persembahan dari Karania Wisdom. Jadi saksikan, pantengin terus acara ini dari awal hingga akhir dan nanti ajukan pertanyaan yang paling menarik, paling kreatif untuk kita diskusikan bersama dan raih 3 kesempatan untuk mendapatkan buku Business and the Buddha yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan pertama ya. Saya ingin ke Cinancy dulu nih. Cinancy, sebenarnya buku Business and the Buddha ini membahas tentang apa sih? Nah, ini keren banget. Ini kan pengarangnya tadi seperti yang kamu sampaikan ya Wiraya. Pengarangnya adalah seorang dokter, ya, seorang dokter dan bukan hanya dokter, dia juga mendapat gelar profesor, ya, gelar profesor dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dan bayangkan, Dr. Phil ini dia juga sudah lebih dari 30 tahun menjadi konsultan bisnis. Nah, jadi Dr. Phil ini bukan hanya sebagai seorang yang orang bilang tuh jual ludah ya. Jadi ini sudah benar-benar praktisi. Dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapat, itu semuanya sudah teruji, terbukti. Sudah dianalisa, sudah teruji, dan sudah terbukti. So, pastinya memang keren banget. Nah, di dalam perjalanannya karirnya sebagai seorang manajemen bisnis, dia itu menemukan banyak sekali di dalam bisnis para manusia ini, kok tidak ada yang namanya joyful, tidak ada yang namanya kegembiraan.
Nah, disinilah akhirnya kan namanya kalau tidak ada kegembiraannya pastinya lebih banyak. Kebalikan dari kegembiraan adalah apa? Coba Wira. Suffering ya. Adalah penderitaan. Nah, penderitaan. Nah, which is dimana kita semua manusia ini namanya menolak penderitaan, maunya happy, maunya dapat kebahagiaan kan, ya kan gitu kan. Nah, cuma masalahnya dalam prakteknya, apalagi di dalam bisnisnya, itu manusia tuh nggak sadar. Jadi mereka itu fokus pada mau yang namanya dapat duit aja. Fokusnya itu. Jadi, nggak salah sih namanya ya kan, namanya bisnis kan cari duit ya kan. Nah, disinilah Dr. Phil ini keren banget. Jadi suatu ketika tadinya dia juga menjalankan praktek seperti itu, sama kok kayak kita ya, sama kayak kita. Nah, coba sampai satu titik kesadaran dia itu menemukan bahwa ketika nih setahun setelah anaknya meninggal, putrinya yang meninggal, lalu kemudian dia dapat buku dari seorang temennya yang mengenalkan buku tentang intisari dari ajaran Buddha, dari yang pengarangnya dari biksu Thich Nhat Hanh. Nah, jadi dari sini dia seperti mendapat satu konsep, satu cara yang berbeda yang dia bisa terapkan di dalam kehidupannya. Dan hanya di dalam buku ini dia menemukan bahwa ternyata penderitaan itu wajar dan diakui. Nah, ketika dia menemukan ini, dia merasa, mungkin dia feel kayak, I'm not alone kali ya, I'm not alone. Nah, biasanya kalau kita menderita, terus kita menolak, kan kita makin menderita. Nah, disinilah ketika dia menemukan itu, akhirnya dia menerapkan konsep-konsep Buddhis ini di dalam perjalanan bisnisnya hingga saat ini. Jadi, teman-teman, dia menemukan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kondisi manusia. Nah, jadi sebenarnya penderitaan itu adalah suatu kenyataan. Dan ada cara-cara untuk bergerak dari penderitaan itu menuju kegembiraan, lalu menuju kepuasan, lalu kebahagiaan yang didukung oleh kebijaksanaan, perilaku yang beretika, serta belas kasih. Dan tentunya teman-teman, nanti ini para sahabat Karania ya, dan tentunya ini akan bisa membantu komunitas bisnis dan membantu kita semua mencapai keluarga, karir, dan hidup yang lebih bahagia dan lebih harmonis. Mau nggak? Sekali jadi bisnis dan life balance ya, seperti itu Cinensi ya. Yes. Wow. Saya ingin beralih ke Mami Aisyang lagi nih. Mami Aisyang, kalau dari Mami Aisyang, apa sih perasaan pertama ketika membaca buku ini? Bisa share gitu kan? Kalau iya, mungkin kalau Cinensi itu ya lebih komplit ya. Kalau saya memang orang pasar. Jadi kalau baca buku ini ya, memang waktunya terbatas. Jadi saya lihat depannya dulu. Siapa yang tulis Saputra? Kayak gitu. Jadi saya baca ini yang menyambut buku ini nih orang hebat-hebat ya. Ada Dalai Lama, itu favorit saya ya. Jadi saya baca sambutannya itu aja udah menarik gitu ya. Di sini ada ditulis ya seperti ini nih, saya yang baca aja sederhana ya. Di dunia ini di dunia yang kita tinggali ini tidak banyak orang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan, sementara banyak yang mengutamakan uang dan kekuasaan. Wow. Nah, itu saya baru baca segitu ya. Artinya dalam banget nih gitu ya. Orang memang sekarang tuh pilihnya do it for me gitu ya. Itu ada lagunya, do it for you. Saya bercanda. bercanda ya. Jadi do it for me. Apa-apa buat kita gitu. Kita nggak memikirkan yang lainnya gitu. Nah, ini yang kebiasaan yang kurang menguntungkan kalau menurut saya ya. Nah, di sini ada tulis lagi, saya tanya, apa sih di sini ada 5 nilai ya. Di sini ada keadilan, belas kasih, kejujuran, sikap-sikap beretika. Terus di sini ada lagi kualitas dari segala tindakan kita tergantung dari motivasi kita. Nah, ini saya dari sini aja menarik nih ya. Cuman kalau memang baca semua, saya akan baca nanti bertahap. Ya, tapi ini sangat menarik. Di sini banyak juga kisah-kisah. Saya baru bab 1 ini ya. Saya udah sangat menarik gitu. Dan ini sebenarnya yang harus dijalankan sama kita sebagai pebisnis, sebagai orang yang masih suka duit
Seperti itu deh kira-kira. Wah, Bahasanya jadi pasar aja ya. keren sekali. Baru bab satu aja udah ketagihan pengen baca lanjut, lanjut, dan lanjut ya. Gimana kalau udah baca bab 2 dan seterusnya? Pasti Nah, bakal baca dan rekomendasikan ya pastinya Mami Aisyah ya. ya, ini Oke. banyak rahasia di sini. Wow, rahasia itu yang kita suka, rahasia-rahasiaan. Saya kembali Nah, lagi ke itu. Cinensi nih. Kalau menurut Cinensi, dari covernya nih, ada orang pakai dasi, pakai pakaian bisnis gitu, meditasi. Kira-kira kesan pertama apa sih yang Cinensi dapatkan ketika, wah, lihat buku ini? Nah, itu dia. Pertama saya dapat buku itu, covernya itu saya bingung. Bisnis itu kan kesannya itu orang yang sibuk, yang kerja keras gitu ya. Kok ini duduk covernya itu kok orang meditasi? Terus korelasinya apa? Saya waktu itu nggak nyambung nih, bingung. Hah? Bisnis emang bisa gitu ya? Maksudnya kita bisa dalam kondisi kan kalau meditasi itu kan berarti diasosiasikan tuh kondisinya balance, harmoni, tenang gitu ya. Nah, sedangkan kan orang bisnis itu, wah, apa-apa tuh ras, buru-buru, maunya kejar, 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 kejar duit. Katanya kalau nggak dikejar nanti duitnya lari semua, ya kan? Nah, itu yang saya nggak ngerti. Jadi, cuman gini, saya mau sharing aja waktu ketika saya kesan pertama dapat buku ini, ya waktu saya baca, itu sangat menarik. Karena saya lihat, wow, berarti bisa ya, karena jujur saya itu dulu boleh dibilang itu tidak beragama ya. Jadi di sini memang kita tidak membahas pengalaman pribadi saya. Saya tidak beragama dalam arti yaitu bagi saya kalau saya berbuat benar menurut saya ya udah itu benar itu dulu menurut saya karena ada banyak hal yang mengkondisikan hingga saya begitu. Lalu kemudian ketika saya mengenal ajaran Buddha, akhirnya membuat saya itu menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam seperti yang tadi Mami sudah sampaikan ya beberapa prinsip-prinsip itu ada belas kasih, ada apa itu saya coba terapkan dan tidak sangka ternyata saya juga menerapkannya di dalam bisnis saya di dalam usaha saya dan itu ternyata terbawa ternyata bukannya dari bisnis tapi dari diri saya dulu saya terbawa dan ketika saya baca buku ini astaga dari bab pertama KB korelasinya cocok banget keren banget so benar-benar di luar biasa makanya saya pengen nanti bacanya berulang-ulang supaya makin mantap. Wah, keren sekali. Berulang-ulang. Saya juga akan baca berulang-ulang nih kalau udah dapat tips dari Cinensi. Baik, Iya dong, coba bayangin deh dalam dunia yang sibuk begini, yang begitu ribetnya, begitu chaosnya, bayangin kita bisa tetap dapat kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan. Kenapa siapa yang nggak mau? Coba, emang bisa untung kebahagiaan, iya, kegembiraan. happy iya ya, Ci ya. Ah, iya, betul. Udah dapat uangnya, dapat happy-nya. Coba. Wah, baik-baik, ini keren sekali. Kemudian kalau kita masuk ke dalam bab satu, ini disebutkan judulnya itu sangat provokatif ya. Bisa dibilang judulnya itu seperti pendahuluan maksud saya. Jika Buddha hadir di ruang direksi. Jika Buddha hadir di ruang direksi. Ini kan seolah-olah imajinatif sekali, provokatif sekali. Bagaimana sih ruang direksi yang bisnis nanti kalau kata Cina sih rush tiba-tiba ada kehadiran sosok Buddha yang peaceful, mindful seperti itu. Saya ngelihat dari perspektif Mami Aisyah dulu nih. Mungkin Mami Aisyah bisa ceritakan sedikit. Iya, kita bayangin ya kalau kita bisnis di dalam dunia bisnis sekarang memang banyak intrik-intrik yang perlu kita waspadai sebenarnya ya. Nah, kita bisa bayangin kalau Buddha hadir ya dengan senyumnya yang penuh kedamaian ya, penuh kegembiraan, penuh ketulusan, penuh cinta kasih. Sebenarnya itu yang membuat kita menjadi tenang. Karena dalam berbisnis kita perlu sekali ketenangan, kedamaian, ya. Nah, jadi kalau ada Buddha sebagai direksi, maka segala itu akan kita dapatkan, kita akan lebih tenang berbisnis. Kira-kira jawaban pendek begitu deh, ya. Wah, keren. Tapi itu artinya dalam. Jadi kalau ada Buddha di dalam hati para pemimpin bisnis, itu pasti bisnisnya akan membawa kedamaian, ketentraman seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya itu. Jadi jangan terkecoh ya sama keadaan sekarang gitu. Kita harus tetap tenang, harus tetap damai, dan harus tetap di jalan yang baik gitu loh. Wah, keren. Di jalan Jadi tengah.
bagaimana kita menerapkan ajaran Buddha yang mindful, peaceful ke dalam konteks bisnis yang luar biasa hektik, yang luar biasa energik dan dinamis ya. Kurang lebih seperti itu kata kunci dari Mami Aisyah. Saya ingin beralih ke Cinensi nih. Cinensi, kalau menurut Cinensi seperti apa sih? Apa jadinya kalau ada Buddha di dalam ruang direksi? Iya, bener kata Wira ya. Itu judulnya bener-bener sangat provokatif banget. Itu keren banget. Yang ngarang tuh makanya saya bilang ini Dr. Phil ini bener-bener keren banget. Dia mampu membuat judul yang membuat orang penasaran untuk membaca lebih dalam lagi. Dan Anda akan menemukan makna yang jauh lebih dalam. Jadi kalau kita baca istilah itu, mungkin kita pikir, oh, Budanya langsung hadir ada di ruang kita. Ya mungkin seperti itu. Tapi ya which is itu pemikiran simple yang paling sederhana pun nggak salah sih, sebenarnya boleh juga ya kan. Jadi ibaratnya bahkan orang yang belum punya pemahaman level tinggi pun kalau misalnya dengan pemahaman level yang paling sederhana aja akan bisa memahami bahwa ketika ada satu sosok guru, ada satu sosok yang sangat ibaratnya dipuji, sangat ibaratnya dihormati, diagungkan, ada di dalam ruangan bersama kita saat kita sedang belajar, saat kita sedang bekerja, tentunya kan kita akan merasa lebih terlindungi, merasa lebih aman, dan kita punya sosok figur yang ibaratnya itu sebagai simbol untuk kita semakin bijaksana, simbol untuk kita dalam menjaga sikap kita, menjaga pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita, dan sebagai simbol bagi kita untuk mewujudkan belas kasih kita kepada siapa? Diri kita sendiri dan kepada orang lain. Ya, jadi maksudnya adalah kita memvisualisasikan, membayangkan bahwa setiap saat ada Buddha di dalam ruangan kerja kita. Dengan demikian tentunya itu, ketika hal itu, simbol-simbol yang baik-baik tersebut akan makin dapat dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Wah, keren sekali. Jadi kalau dalam ruang kerja kita udah ada sosok yang memotivasi kita, otomatis kita juga akan terbawa ya suasananya seperti itu ya. Yes. Keren. Kemudian ada satu lagi hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan kalau kita berbicara soal bisnis, itu kan berbicara soal mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Untung terus, dan itu bukan berarti egois ya. Artinya kan kita ada karyawan yang perlu kita nafkahi, perlu ada operasional bisnis dan lain sebagainya ya. Bagaimana sih sebenarnya sudut pandang agama Buddha memandang itu supaya nggak terjerat pada konteks kemelekatan, konteks ketamakan. Padahal satu sisi kan kita perlu itu supaya bisnis tetap jalan, karyawan tetap lanjut, bisa dinafkahi seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Cinensi? Ya, kan tentunya kan kita jelas. Pada dasarnya semua manusia itu, bahkan pengusaha, pebisnis itu, nggak ada yang menginginkan itu sengaja menciptakan penderitaan buat umat manusia ya. Nah, cuman ketika bisnisnya itu atau usahanya itu tercipta ada penderitaan, nah itu berarti sudah terjadi konteksnya ada penderitaan, dan di dalamnya tentu aja berarti pemimpin ataupun orang yang berkontribusi di dalam bisnis tersebut itu berarti masih melekat pada ada yang disebut dengan racun di dalam diri manusia ya. Nah, racun-racun inilah yang sebenarnya membuat kita itu jadi melekat. Nah, racun ini itu adalah racun-racun yang seperti keserakahan, rasa kebencian, terus rasa kebodohan batin. Nah, inilah yang membuat manusia itu melekat. Ibaratnya itu pengen terus akan nafsu duniawi. Nah, bagaimana caranya supaya kita sendiri melihat diri kita dulu, melatih diri kita dulu, lalu kemudian baru kita bisa membuat diri kita itu bebas dari kemelekatan itu, barulah nanti kita bisa terapkan di dalam bisnis kita. Karena itu seperti tadi yang saya alami sendiri. Ketika saya menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran-ajaran Buddha ini di dalam diri saya, ternyata otomatis saya pun menerapkannya di dalam usaha saya. Itulah yang terjadi ya. Mungkin kalau bisa ditanya-tanya Bu Nancy yang dulu sama Bu Nancy yang sekarang beda. Dulu mah jutek ini sekarang beda. Iya. Wah, keren. Jadi langsung berdampak dalam kehidupan sehari dan juga kehidupan bisnis. Saya ingin beralih lagi ke Mami Aisyah nih. Mami Aisyah merasakan seperti itu nggak? Ada dalam bisnis itu kita kadang berada di ibaratnya di tengah-tengah antara kita mau mengejar untung, tapi di satu sisi kalau kita terlalu mengejar untung kita jadi tamak, jadi serakah. Mami Aisyah mungkin ada pandangan tersendiri? Ya, nah ini yang tadi Cinensi katakan ya, itu sebenarnya benar banget. Tapi ada orang yang tidak paham akan hal ini.
Jadi ketiga racun ini ya, tadi ada keserakahan, kebencian, pandangan yang eh, nggak bagus ya, pandangan yang salah ya, itu harus dipahami dulu. Tiga racun ini sangat besar pengaruhnya bagi orang yang menjalankan bisnis. Itu dipahami dulu. Betul nggak? Ya, jadi jangan ada gini. Ini saya pakai bahasa pasar ya. Kalau bisnis mah nggak apa-apa, perlu serakah. Kalau nggak serakah, lu nggak bisa jadi pebisnis sukses. Bohong, ya. Nah, serakah mungkin bisa sukses di awal karena serakah, tapi akhirnya kita akan menikmati juga penderitaan ini, ya. Jadi yang kedua misalnya ada kayak eh, bisnis mah boleh. Kalau kita nggak ada rasa benci sama kompetitor kita, bagaimana kita mau menang bisnis? Boleh benci. Nah, itu pahami dulu, boleh apa enggak, ya. Nah, apalagi di sini ada pandangan yang salah. Bisnis jual senjata boleh, ya nggak apa-apa, yang mati bukan kita ini, gitu ya. Nah, kalau kita bisa menciptakan senjata, kan kita tahu cara menggunakannya, bagaimana kita selamat, kita pasti selamat. Yang celaka orang lain, kayak gitu kan. Nah, ini yang tidak banyak pebisnis yang tidak memahami bahwa ini adalah menjadi racun sebenarnya di dalam bisnis kita, dan bahkan akan menjadi racun di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini kan panjang dong, ya kan? Kita misalnya kayak wirawan, mungkin pebisnis masih sendiri, nggak apa-apa sendiri. Tapi efeknya itu lanjut, kita udah berkeluarga, kita udah punya anak ya, itu akan lanjut loh, jangan main kayak gitu ya. Jadi saya memahami dulu bahwa ini adalah racun di dalam kita berbisnis dan akan menjadi racun lanjutan dikala kita menghadapi kehidupan selanjutnya. Itu aja sih. Kata kuncinya tadi harus memahami terlebih dahulu tiga racun, dan di buku ini Profesor Memahami Dr. dulu. Phil ini menyajikan dengan sangat Nah, detail cara-cara untuk memahami ketiga racun itu. ya. Jadi saya udah baca, saya udah kasih stabilo yang bagus-bagus. Cuman saya bacanya bertahap. Baik, kemudian kalau kita berbicara soal racun, kita berbicara soal hal-hal yang apa ya, destruktif atau hal-hal yang merusak, pasti ada solusi dong yang ditawarkan oleh si penulis. Kira-kira saya mau tanya dulu nih, Cinancy, kira-kira ada nggak sih solusi yang ditawarkan bagaimana menjalankan bisnis dalam perspektif Buddhis yang ditulis oleh Dr. Phil ini? Nah, ada dong. Ada dong. Kalau mau tahu, para sahabat Karania, baca deh bukunya. Ya gini, kalau Anda baca lebih bukunya tentunya akan lebih jelas. Karena gini loh, mungkin saja pemahaman saya, batas level pemahaman saya mungkin tidak sebaik Anda. Mungkin Anda membacanya cukup sekali dan Anda langsung tercerahkan, ya kan? Kalau saya mungkin harus baca berulang-ulang, masih nggak paham-paham. Jadi, maka mungkin saya mesti belajar dari Anda. Nah, cuma karena ini saya ditanya Wira, ya saya harus menjawab sesuai pemahaman saya ya. Oke. Jadi, Dr. Phil ini tentunya di dalam bukunya ada menawarkan untuk supaya solusi untuk dari hal tersebut tadi. Nah, itu sangat justru itulah yang membuat buku ini keren banget. Nah, disinilah kita diajarin bagaimana caranya supaya kita ini bisa terbebas dari penderitaan. Karena kenapa? Karena ketika kita meringankan penderitaan kita sendiri, otomatis kita meringankan penderitaan orang lain. Sedangkan perusahaan itu, bisnis itu bicara bukan mengenai kita sendiri, kan? Betul nggak? Kita jualan apapun, ibaratnya kita jualan apapun, kita kan tetap butuh customer, tetap butuh orang lain, betul nggak? Jadi kita itu nggak sendirian, tetap kita butuh orang lain. Jadi apa yang kita berikan dalam agama Buddha juga berbicara mengenai karma. Karma itu adalah satu tindakan yang ada akibatnya, ada dampaknya. Jadi ketika kita melakukan satu hal melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui tindakan kita, tentunya itu akan berdampak juga. Nah, disinilah Dr. Phil juga menjelaskan bahwa ada 4 kebenaran mulia yang menjadi dasar dari ajaran Buddha. Nah, 4 kebenaran mulia ini teman-teman perlu pahami. Di sini itu keren banget. Jadi, kebenaran mulia yang pertama itu disebutkan bahwa adanya penderitaan. Lalu yang kedua,
sebab dari penderitaan. Nah, sekarang gini loh ibaratnya nih teman-teman, kalau mobilnya rusak, kita kan perlu tahu, ini mobil rusaknya kenapa? Oh, di belakang ada bunyi kretek 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 gitu kan. Kalau ditanya mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, mobilnya rusak, iya rusak Pak. Kenapa rusaknya Bu? Gak tahu, pokoknya rusak. Nah, bingung kan? Oh, mungkin yang montir ahlinya tuh ngerti, tapi kan nyarinya repot, betul nggak? Tapi kalau Anda bisa menceritakan, oh rusaknya ini ada kretek-kretek di belakang. Nah, itu kan lebih mempermudah apa? Mempersingkat waktu, mempersingkat biaya, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi di sini Dr. Philip juga menjelaskan bahwa dengan dasar dari ajaran Buddha ini, kita sudah diberikan formulanya, panduannya. Nah, ada metodenya yang kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita perlu latih ini teman-teman. Tidak cukup untuk diketahui. Itu sebabnya Anda perlu punya bukunya ya. Ketika Anda panduannya teman-teman, Anda punya panduannya sehingga ketika Anda lupa, Anda bisa lihat lagi, Anda bisa lihat lagi, bisa lihat lagi. Nah, buku saya aja sampai lecek tuh, saya lipat-lipat. lihat lagi. Nah, 4 kebenaran mulia itu yang satu tadi ada penderitaan. Kita tahu dulu masalahnya. Yang kedua, sebabnya apa dari penderitaan ini? Sebabnya dari masalah ini apa? Lalu yang ketiga, ada pembebasan dari penderitaan. Nah, ini kabar baiknya, benar. Kalau kita cuma tahunya masalah aja, coba emang mau di masalah terus? Enggak kan? Kita cari solusi. Nah, terus yang keempat, cara keluar dari penderitaan. Nah, di sini ada dijelaskan jalan mulia berunsur 8. Cara untuk keluar dari penderitaan tersebut. Baca bukunya, lebih jelas ya. Wah, banyak sekali nih. Banyak sekali tadi Cinensi menyebutkan, ternyata Philip ini walaupun orang barat, dia sangat memahami agama Buddha ya. Bahkan dia menyebutkan 4 kebenaran mulia, atau yang kita biasa kalau di wihara dengarnya Cattari Arya Sacani. Kemudian tadi juga salah satu elemennya adalah jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah. Mungkin saya ingin beralih ke Mami Aisyah dulu nih. Bagaimana sih cara pebisnis itu menerapkan jalan mulia dalam praktik sehari-harinya? Mungkin dari jalan mulia pertama dulu nih, pandangan benar. Nah, pandangan benar dalam berbisnis itu kita udah mesti tahu ya, mana bisnis yang sesuai dengan kita, mana yang enggak. Itu dulu dulu waktu masih remaja kita ke wihara itu kan udah diajarkan ya, ada sama sada ya. Nah, itu salah satunya ada berbisnis yang benar ya. Berbisnis yang benar tuh ya yang tadi saya bilang ya, tidak merugikan orang lain ya. Nah, kalau kita tadi jual ya misalnya jual senjata deh, karena teman-teman kita mungkin jarang yang jual senjata ya. Kalau saya bilang jual pancing, ada tukang pancing nanti. Ya, nah kayak gitu. Jadi berbisnis tuh yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan banyak makhluk gitu ya. Nah, itu sih menurut saya sih yang ringan-ringan aja ya. Tapi begini, Karania ini, penerbit Karania ini saya kenal dari pertama kali terbit. Menerbitkan buku-buku itu saya udah tahu. Zamannya Roni, Sumo, ya sama mungkin Gunawan, suaminya Yenti itu ya. Itu saya udah kenal. Nah, mungkin udah ribuan kali ya, puluhan ribu apa yang diterbitkan oleh buku Karania itu. Setiap kali terbit itu saya dapat kiriman ya. Jadi kalau sampai saat ini buku Karania ini menerbitkan buku yang hebat-hebat seperti ini ya, itu sudah nggak asing lagi. Jadi buku yang diterbitkan Karania itu patut kita baca ya. Jangan tunggu dikirim ya. Jangan tunggu dikirim nih, saya kirim ya. Mendingan langsung aja beli. Di sini udah komplit ya. Kalau saya cerita, mungkin saya cerita yang sedikit aja. Cinensi juga cerita begitu bagusnya ya. Kita kayaknya kontak nih sama Cici Nancy nih. Apa yang tadi Cici Nancy katakan yang udah saya stabilo di sini. Jadi kayaknya saya nggak perlu ngulang lagi. Ya, ini kita kontakkan nih. Hatinya bersatu ya. Loh, yang saya stabilo ya. Itu aja sih dari saya. Jadi silahkan beli buku ini ya. Kayaknya dapat diskon deh ya. Dapat diskon. Kenapa?
Diskon 30% langsung kalau belinya di website Karania, www.karania.com. Nah, apalagi ya. Nah, nanti buat ibu-ibu nih yang kayak saya jangan ketinggalan. Masih bisa baca ya. Kalau nggak ngerti, tanya sama Wirawan. Ya, Wah, itu aja sih dari saya ya. Benar sekali tadi kata Mami Aisyah. Jangan tunggu dikirimin dulu. Kalau bisa kita yang beli dan kita kirimin ke orang ya. Nah, itu. Kirimin ke orang karena mumpung lagi promo diskon dan harga spesial 30% kalau teman-teman sekalian beli di website www.karania.com. Dan tidak hanya buku-buku berbasis pada aliran tertentu ya, karena di Karania ini penerbit Karania menerbitkan buku dari berbagai mazhab, berbagai aliran supaya memperkaya wawasan dan perspektif kita pastinya. Baik, ini ada satu hal lagi yang paling menarik adalah bab atau bagian apa sih yang paling Cinensi dan Mami Aisyah yang suka dari buku ini? Saya mau ke Cinensi dulu nih. Apa hal yang paling menarik menurut Cinensi? Hal yang menarik buat saya ya. Wah, saya itu biasa kalau baca buku, tau nggak yang saya baca dulu apanya, tau nggak Wira? Coba. Iseng sana. Kalau benar saya kasih hadiah senyuman. Judul kali ya, Ci, buku. Jadi apa? Judul? No. Yang paling buku kan katanya don't judge a book by a cover. Berlaku untuk buku. Siapa tahu biarpun judulnya mungkin tidak menarik bagi Anda, tapi siapa tahu dalamnya bermanfaat untuk Anda, gitu ya kan? Nah, jadi saya tuh kalau lihat buku yang saya suka, betul nah, itu dari Hello Test, daftar isi, bener banget. Itu yang paling pertama saya baca. Jadi pada saat saya mau baca buku, saya selalu lihat dia benar. Rano 57016 juga bilang, iya daftar isi, betul. Saya selalu lihat daftar isi dulu. Itu yang saya lihat dulu. Setelah saya lihat daftar isi, baru saya putuskan, saya mau baca nggak di buku itu. Jadi ketika saya baca daftar isinya, saya tertarik tuh. Karena itu tadi judul-judulnya itu yang simple, tapi provokatif. Itu keren-keren banget. Itu membuat saya itu makin penasaran. Apalagi setelah saya baca seluruhnya, so saya meneliti, ternyata ini Dr. Phil ini sangat konsisten dan dia benar-benar menerapkan apa yang dia ajarkan di buku ini, prinsip-prinsip yang dia ajarkan di buku ini juga tidak hanya di dalam bidang bisnisnya, tapi juga diterapkan di dalam bukunya. Coba kamu lihat deh, coba Wira, sadar nggak? Coba lihat bukunya di bagian daftar isi. Dia ada tuh bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Dan coba kamu lihat, itu persis nggak nih? Sama nggak? Sama dengan 4 kebenaran mulia. Coba. Wah, iya, tanpa disadari loh ternyata. Benar kan? Jadi kalau kamu tanya saya, apa bab paling menarik buat saya? Daftar isi. Daftar isi berarti ini sudah mencakup semuanya, berarti saya harus baca semuanya. Menarik. Nah, ketika saya baca di daftar isi, cuma ada satu bab yang menarik, tentunya itu saja yang saya baca. Tapi karena saya lihat daftar isinya, wow, ini bener-bener loh, ada bagian 1, bagian 2, jadi dia ada bagian mengenali masalah, lalu kemudian ada diagnosanya, lalu yang ketiganya itu ada prognosisnya, lalu yang keempat ada resepnya. Ada resepnya, coba bayangin. Ini keren banget bener-bener Dr. Phil ini. Jadi akhirnya saya memutuskan semua bagian dari buku ini menarik. Keren. Kalau Cinensi suka daftar isi yang artinya sudah mencakup semuanya, sekarang saya mau bertanya ke Mami Aisyah nih, kira-kira apa sih bagian atau hal yang paling menarik dari buku ini? Nah, kalau saya dapat buku, ya pasti saya lihat gambarnya dulu. Ya, saya lihat gambarnya dulu nih. Tadi kita pada awal pembicaraan ini kita lihat ada ini ya, bermeditasi kok pakai dasi ya, saya pikir gitu ya. Ini ada rahasia apa ini? Biasanya kalau kita bermeditasi nih, kayaknya kita harus santai gitu ya. Kok ini seperti ini? Caranya apa sih rahasia yang di dalam ini? Nah, itu yang pertama kali saya lihat. Cover. Yang kedua ya, daftar isi memang saya lihat sepintas lalu. Terus siapa sih yang kasih sambutan di buku ini gitu ya? Ternyata ini yang menyambutnya ini bukan orang sembarangan loh. Ya, tadi pada awal saya bilang ada
Dalai Lama, ya, ada bisu-bisu terkenal. Jadi Bahkan pendiri kalau Fo Guang mau, Shang juga memberikan sambutan ya, Mami ya. nah, itu, jadi bukan orang sembarangan yang memberikan pengantar di dalam buku ini. Berarti ini juga bukan buku sembarangan dan wajib kita baca, ya. Karena saya udah pensiun ya, udah pensiun, tapi saya masih suka duit, masih suka, ya, bisnis masih mau gitu ya. Tapi bisnis apa yang kita bisa lakukan udah seusia seperti ini, ya, ini ada rahasianya di dalam sini. Wow. Jangan tersesat. Ada kalau Seperti tadi itu. pakai bahasa Indonesia, ada resep di dalam buku ini ya. Keren. Nah, itu. Baik, seru sekali perbincangan dan diskusi kita. Sekarang kita mungkin akan buka untuk sesi tanya jawab. Ayo teman-teman, silakan langsung kirimkan pertanyaan yang paling unik, yang paling kreatif untuk kita perbincangkan. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Nancy dan juga Mami Aisyah untuk memilih pertanyaan yang akan kita jawab dan diskusikan. Di tempat saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita coba scroll dari atas ya, biar terbaca semuanya. Ada... mungkin kalau Nancy atau Mami Aisyah ketemu pertanyaan yang menarik, boleh langsung disampaikan. Nggak kelihatan, Win. Oh, di tempat Nancy dan Mami Aisyah nggak ada pertanyaannya ya? Nggak. Baik. Nggak kelihatan, Kalau gitu dari nggak saya. muncul. Oke, baik. Kalau begitu saya akan pilih... Oh, ini ada menghadapi harapan kita yang tidak sesuai kenyataan. Bagaimana kita bisa menerima hal tersebut dengan lapang? Oke. Baru itu aja satu. Saya juga baru lihat nih dari Novianti 83 ya. Oke. Bagaimana menurut Mami Aisyah? Menghadapi harapan yang kita... Oh, itu petanda sukses kita belum sampai. Ya, jadi jangan pernah putus harapan kalau kita belum tercapai apa yang kita inginkan. Berarti sukses itu pintunya baru terbuka sedikit, ya. Masih terus harus berlanjut. Nah, kuncinya memang kita terus banyak berbuat kebaikan. Kita kan sering dengar kan banyak cerita-cerita ya, orang yang dalam keadaan susah sekalipun masih mau berdana, akhirnya perbuatannya berbuah menjadi bisnisnya bagus, kan ada yang begitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita masih punya kekuatan, kita yakin masih punya kekuatan, masih bisa, harapan itu jangan pernah pupus, ya, terus harus dicapai lah, terus jangan kita terlena, aduh udahlah ada harapan lagi nih, enggak. Ya, jangan seperti itu. Harapan itu tetap harus dicapai. Itu adalah sukses yang memang belum sampai. Itu. Kalau kita putus, kita nggak sampai ke pintu dong. Ya, seperti itu sih dari saya. Ya, jadi kalau kita masih kuat, masih berasa punya semangat terus. Ya, itu aja sih yang penting kita bisa sehat pikiran. Ya, kalau sehat pikiran itu kan sehat semuanya, jasmani juga sehat, kita masih punya tenaga, masih punya semangat untuk masih terus membuktikan bahwa harapan itu akan jadi kenyataan suatu saat. Yakin? Oke, sadu. Itu sih dari saya. Baik, kata kuncinya tadi never give up kalau dari Mami Aisyah. Kalau dari Nancy bagaimana untuk pertanyaan dari saudari Novianti? Nah, thank you ya Saudari Novianti. Anda berbuat baik tidak hanya untuk diri Anda, tapi dengan Anda bertanya, Anda juga berbuat baik untuk semua teman-teman Karania yang mendengarkan saat ini. Dan tentunya juga buat saya dan Mami Aisyah kan, nama Wira juga nih. Jadi kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Thank you. Nah, menghadapi harapan yang tidak sesuai kenyataan. Pertama coba dulu ya, kalau bagi saya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau saya tuh lebih suka, saya cek dulu level harapan saya itu setinggi apa sih, gitu loh. Kalau ketinggian, nanti jadinya seperti pungu merindukan bulan katanya ya. Kita cek dulu harapan kita itu setinggi apa sih gitu loh. Semua orang boleh punya harapan, betul. Tapi coba disesuaikan dulu levelnya. Karena kenapa? Kalau kita pertama kali meletakkan harapan kita terlalu tinggi, sedangkan kita nggak mampu menyampaikan, rasa putus asa, rasa kecewa itu pasti ada.
ya. Dan yang parahnya kalau level mental kita belum terlatih, belum cukup kuat, kita akan gampang menyerah. Ya. Makanya tadi Mami Aisyah sampaikan, never give up. Tapi ya itu ketika kita terlalu harapannya terlalu tinggi, kita ngomong never give up, tapi nggak nyampe ya kan? Nggak nyampe kan? Never give up betul, tapi ini level harapannya diturunkan dulu sedikit ya, diturunkan sedikit. Bukan nggak boleh punya harapan, boleh, tapi coba dilihat dulu levelnya tuh seberapa tinggi sih kamu letakkan. Nah, ketika misalnya nggak terlalu tinggi, nggak nyampe, coba dicari, pakai 4 kebenaran mulia. Cari dulu masalahnya di mana sih, kok bisa nggak nyampe, ya kan? Lalu kemudian dianalisa, ditemukan, ya kan? Setelah dianalisa, lalu oh ada loh sebenarnya solusi. Buktinya semua masalah yang ada di dunia ini bukan tidak ada solusi. Cuma kadang belum terpikirkan oleh kita. Dan mungkin kalau kita belum terpikirkan, coba kita tanya dengan orang-orang yang lebih bisa, yang lebih memahami bidangnya. Contoh harapan kamu tuh di bidang bisnis, atau di bidang pelajaran, atau di bidang apa. Nah, sesuaikan dengan orang yang memang capable, yang memang punya keterampilan di bidang tersebut. Demikian ya. Jadi, ketika kamu menghadapi harapan yang nggak sesuai sama kenyataan, coba deh, kamu cek dulu. Kamu tanya diri kamu, harapan saya ini levelnya ketinggian nggak ya? Atau kayaknya oke, kalau memang oke ya sudah. Kenapa nggak nyampe? Pakai tadi kebenaran mulia dulu, dicek. Oke, pertama itu adalah sadari dulu. Makanya di dalam ajaran Buddha juga ada dikatakan bahwa apa? Latih sati. Setiap saat latih sati kita. Sati itu apa sih? Perhatian kita, fokus kita, kesadaran kita. Jadi tujuannya apa? Supaya kita selalu menyadari apa sih yang sedang kita pikirkan, apa sih yang sedang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Demikian ya. Dengan kita menyadari, tentunya kita akan lebih bisa menerima. Dan ketika kita bisa lebih menerima, tentunya walaupun harapan kita nggak sesuai kenyataan, tentunya level penderitaan kita juga udah berkurang. Trust me, saya juga pernah alami. Thank you. Benar-benar motivatif sekali. Sadari dan kita akan lebih mudah menerima. Itu dia kata kunci dari Cinensi. Terima kasih Cinensi dan Mami Aisyah sudah menjawab pertanyaan dari saudari Noviantis. Bagaimana menurut Cinensi dan Mami Aisyah? Kita akan beri buku untuk Novianti? Boleh, mantap. Oke. Ya. Oke, baik. Selamat kepada Novianti. Anda berhak mendapatkan kiriman buku Business and the Buddha dari penerbit Karania. Baik, selanjutnya kita akan cari lagi peserta atau audiens yang memberikan pertanyaan yang kreatif, menarik. Di tempat saya ada pertanyaan dari Laushe Cindy. Saya akan bacakan. Bagaimana kita membangun potensi diri lebih baik dan bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak. Jadi bagaimana kita membangun potensi diri supaya bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak. Saya mau ke Mami Aisyah dulu nih. Nah, ya boleh. Nah, tadi saya setiap kali kita melakukan sesuatu ya atau menanyakan sesuatu, kita pahami dulu kebenarannya ini. Yang pertama kali harus dipahami dulu, ya. Jadi kalau misalnya bagaimana kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi itu adanya di dalam diri kita kan. Jadi mungkin nggak orang lain yang menumbuhkan gitu ya, yang orang lain yang mendorong gitu. Memang betul bisa, tapi yang paling penting potensi di dalam diri kita tuh kita gali dulu, pahami dulu tentang ini dulu ya. Kalau kita tidak mau menanam, ya nggak akan ada yang tumbuh. Kita mulai dengan tanaman kita dulu. Dalam segala hal kita harus menanam dulu, itu baru bisa tumbuh. Kalau kita nggak pernah nanam, bagaimana kita bisa dapat? Ya, bagaimana kita bisa punya potensi yang tinggi kalau kita nggak pernah memahami akarnya gitu. Nah, kayak gitu itu sebenarnya mudah, simpel ya, tapi betul-betul harus dilakukan gitu, harus dipahami betul dulu, tanam dulu, ya, tanam dulu yang banyak, ya potensi itu akan hadir bersama kita. Kalau saya sih itu sederhana aja dah, ya, karena saya mengalaminya seperti itu ya. Kalau nggak menanam banyak, potensi kita nggak akan tergali gitu, ya. Nah itu ada pengimbangnya, ada apa ya? Jangan dibilang apa yang kita tanam itu nggak ada efeknya, itu pasti akan tumbuh dan kita akan petik sesuai dengan waktunya.
Itu Wah, itu keren, dari saya keren, keren, sih keren. ya. Tanam sebanyak-banyaknya, itu dia kata Mami Aisyah. Dan jangan lupa, kita siram, beri pupuk, dan kita rawat. Kalau ditanam terus tapi Betul. kita nggak rawat, ya tidak akan berbuah dengan manis ya. Nah, Baik, keren sekali. Mbak, saya ingin mendengar pendapat dari Cinensi nih. Menurut Cinensi bagaimana cara kita membangun potensi diri supaya bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak? Yes, Lao Cindy ya. Oke, Lause ini berarti guru Mandarin nih Zenom. Judulnya dia udah Lause. Oke, oke, keren. Nah, kalau Mandarin Lause berarti potensi dirinya adalah pinter bahasa Mandarin. Ya, betul ya? Nah, dengan pinter bahasa Mandarin tentunya juga sudah memberikan kebajikan ya buat orang banyak kalau dia mau berbagi potensi dirinya tersebut. Nah, potensi diri dia di sini yang dimaksud adalah apakah itu adalah berupa minat ataupun keterampilan ataupun bakat yang dimiliki oleh seseorang, minat ataupun bakat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, ini juga harus dibedakan. Jadi, di dalam ilmunya, minat, bakat dan keterampilan itu semuanya bisa itu sebenarnya ada perbedaannya. Dan minat itu juga bisa ditumbuhkan. Kalau bicara mengenai bakat, bakat itu adalah sesuatu yang tumbuh secara natural itu dari seseorang ketika dia lahiriah. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dibedakan ya. Jadi teman-teman, potensi yang disebut potensi diri itu sebenarnya juga bisa digali dari beberapa aspek. Jadi kalau bicara mengenai potensi diri, sebenarnya kalau kita nggak membatasi diri, ini sangat luas sekali. Seperti yang Guru Agung katakan bahwa apa yang kita ketahui di semesta ini itu hanya seperti debu di ujung kuku kita aja. Jadi carilah sebanyak-banyaknya. Benar kata Mami, tanam. Nah, tanam di sini itu saya bisa mengartikan bahwa kita belajar banyak hal. Ya, karena kita kan mungkin bagi kita, paling pertama untuk mengenali potensi diri sebenarnya adalah kamu coba dulu kamu sukanya apa, ya senengnya apa, passionnya apa. Nah maksudnya passion apa sih adalah sesuatu yang ketika kamu kerjakan kamu itu kayaknya rasanya seneng, happy dan sampai mungkin bahkan lupa diri, lupa waktu. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa itu adalah passion kamu. Nah tapi bisa jadi juga itu ada beberapa orang bisa jadi belum tepat ya. Ada juga yang dalam perjalanannya ketika dia menjalani passionnya menemukan hal lain, ada juga. Jadi jangan membatasi diri, intinya itu tidak boleh membatasi diri, karena ketika membatasi diri berarti kita sudah membatasi berkah kita ya. Hati-hati. Jadi karena potensi manusia ini sebenarnya kita manusia semua tuh spesial, kita semua tuh keren banget ya. Jadi kita semua tuh punya potensi yang keren banget sebenarnya. Dan cuman tergantung kita aja, kita ketika kita terlahir di mana, kita berada di lingkungan mana, nah disitulah kita bisa memberikan dampak yang kita kerjakan. Makanya saya setuju dengan Mami Aisyah bahwa kita harus banyak menanam. Seperti filosofi, kalau menanam saya jadi ingat nih filosofi daun pohon pisang. Pohon pisang itu keren banget filosofinya. Yaitu memberikan manfaat dari sejak dia lahir sampai dia meninggal. Bahkan meninggal pun meninggalkan benih-benih tunas-tunas baru supaya untuk menimbulkan kebaikan lagi buat orang sekitarnya. Dan bahkan pohon pisang ini tidak ibaratnya ditaruh di tempat manapun, di tempat susah, di tempat yang kotor, yang apapun bisa tumbuh tetap. Jadi hidupnya itu simple banget dan bisa memberi manfaat buat banyak orang. Nah potensinya itu sudah lahir dari ketika dia tumbuh sebagai pohon pisang. Nah semoga ya kita buka diri kita, coba apa sih manfaat yang saya bisa berikan? Coba mungkin kita bisa bilang, saya materinya masih kurang. Gak apa-apa, kamu masih punya apa? Tenaga, ya kan? Kamu punya kesehatan, kalau punya badan yang besar, bagus, berarti tenaganya besar, ya kan? Kalau ibaratnya punya senyuman bagus, berarti kamu bisa nanti di acara-acara wihara atau acara-acara sosial, kamu bisa berdiri paling depan dan kamu memberikan senyuman terindah buat orang-orang. Nah itu tentunya sudah membahagiakan orang, betul ya? Nah jadi intinya adalah jangan batasi potensi dirimu. Ibaratnya kamu belajar terus. Semua hal yang benar-benar merupakan peluang, apapun yang ada, silakan. Seperti malam ini apresiasi buat teman-teman Karania yang ikut. Ini juga salah satu cara untuk membangun potensi diri. Karena siapa tahu dari dengan sharing begini tiba-tiba klik, gue kan suka di sini, gue kan mau jadi penerbit, gue kan suka dibaca buku, gue kan mau jadi penerbit, gue kan mau jadi pengarang atau apapun lah. Nah itu bisa tiba-tiba klik. Nah dan tentunya apapun yang kita tujuannya baik, ingat teman-teman, karma itu akan berdampak. Jadi apa yang kita lakukan itu akan berdampak tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Di dalam buku ini juga
Dokter Dokter Phil juga menjelaskan bahwa bisnis itu bisa melampaui hanya sekedar uang, bisa melampaui yang disebut dengan profit, keuntungan, bisa melebihi itu semua, dan kita akan bisa memberikan kebaikan, menjadi dampak kebaikan buat orang banyak dan bahkan buat semesta ini. Ya, thank you, langsung sini. Semoga jawabannya bisa membantu, memberikan semakin banyak insight untuk Anda. Wah, keren sekali. Luar biasa inspiring dan insightful ya penjelasan dari Mami Aisyah dan juga Cinensi. Semoga dapat terjawab dan menjawab pertanyaan dari Laushe Cindy. Siapa tahu nanti habis ini kepikiran buat novel bahasa Mandarin ya kayak gitu. Baik. Bagaimana Mami Aisyah dan Cinensi, satu buku untuk Laushe? Oke. Oke, bungkus. Oke, selamat kepada Laushe Cindy. Anda berhak mendapatkan satu buku bahasa Mandarin. Buku apa ya? Shu ya? Shu. Satu buku Shu dari penerbit Karania. Selamat. Kong sini. Oke. Baik. Saya akan bacakan lagi satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab. Ada juga pertanyaan. Kalau Cinensi atau Mami Aisyah menemukan pertanyaan menarik, boleh ya langsung disampaikan. Saya sambil scroll lagi ke atas. Nggak kebaca lagi. Saya ketumpuk-tumpuk. Oke, ini ada juga satu pertanyaan menarik nih. Datang dari saudara atau saudari ya? Susanayap. Saudari ya berarti ya. Dari saudari Susanayap 88. Saya akan bacakan. Apakah mungkin kita berbisnis dengan tujuan tidak mengambil untung sama sekali? Dengan harapan hanya untuk menolong semua yang ada jodoh dengan kita. Bagaimana mencari rekan kerja yang mau sehati seperti ini? Wah. Ini menarik sekali, mendalam sekali. Saya mau dengar pendapat dari Mami Aisyah dulu nih. Bisa nggak sih sebenarnya berbisnis itu tanpa mencari untung? Iya, betul. Jadi gini, kalau berbisnis nggak mendapat keuntungan sama sekali ya, itu kita harus lihat dulu ke dalam. Ya, kita ini sebenarnya sampai di mana sih kemampuan kita ya. Jadi saya juga memang aktif di sekolah yang tidak mencari keuntungan, jadi non-profit. Tapi kita harus punya kekuatan tersendiri gitu. Apa kekuatan kita? Kita harus punya komunitas, kita harus punya kepercayaan, dan kita harus punya apa ya, semacam orang-orang tuh bisa percaya sama kita gitu. Kalau kita sendiri berbisnis yang nggak usah mendapat keuntungan, kalau kitanya belum kuat, bagaimana kita mau kasih tenaga sama orang lain? Itu ya, jadi kita mesti kuat dulu, baru kita bisa kasih sama orang lain. Tenaga kita kuat dulu. Kalau kita bisnis yang nggak mendapat keuntungan, is okay, tapi kita mesti kuat dulu, ya. Misalnya kita mesti punya passive income-nya dulu, ya. Kita semua keluarga udah kita beresin dulu. Nah, baru kita memang berbisnis yang enggak tidak memikirkan keuntungan, tapi sesuai dengan passion kita, seperti apa yang tadi Cinensi katakan. Ini passion ini penting banget gitu. Ya, jadi kalau kuatin dulu lah diri kita, baru kita bisa bisnis yang tanpa keuntungan. Kayak gitu. Mesti punya komunitas yang kuat. Itu aja sih dari saya sih. Baik, menarik sekali. Jadi kalau bisa disimpulkan harus well established dulu, kuat dari dalam dulu, baru kita bisa menguatkan orang lain. Kurang lebih seperti itu Mami Aisyah ya? Ya, seperti itu. Dengar pendapat dari Cinensi. Menurut Cinensi bagaimana nih? Yes, ini benar banget ya saudara dari si Susana ya. Nah, thank you banget pertanyaannya. Ini benar-benar nih, kalau Mami Aisyah ini benar-benar sudah praktisi nih. Dia itu adalah dari Yayasan Insan Trate yang membawahi sekolah yang tadi non-profit itu tadi ya. Itu sudah masuki tahun ke-11. Nah, ini benar-benar deh, udah tepat banget deh nanyanya ke sosok Mami Aisyah. Benar ya Mami, kuat dulu dari dalam. Semua orang boleh punya itu tadi, level ya tadi ya, level dream, level impian, passion yang tinggi. Tapi coba dulu, cek dulu di kita, itu yang tadi saya maksudnya, bahwa levelnya tuh tingginya seberapa dulu. Jangan sampai ibaratnya nih, kita ibaratnya belum apa-apa, belum dipercaya orang, belum ini, belum itu, belum bisa bawa. Tahu-tahu udah mimpinya itu pengen bikin yang punya profit yang enggak
bikin bisnis yang nggak ada untung sama sekali. Ya nggak bisa. Kita ini logikanya kita adalah manusia yang tetap butuh ibaratnya materi di dalam menjalankan kehidupan ini. Betul ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya kita itu harus kayak kata Mami, kita harus kuat dulu dari diri kita dulu ya. Lalu kemudian Sami ini dia punya pertanyaan ini sebenarnya saling berkaitan nih, bagaimana mencairkan yang sehati ya untuk supaya ini bisa bisnis yang tidak mengambil untung sama sekali ini. Nah, ini sebenarnya passionnya itu udah bagus banget nih, untuk pengen membantu orang banyak. Tapi itu kuatin dari diri dulu sambil nih kita ibaratnya berbisnis yang benar-benar ibaratnya memang ibaratnya untuk mencukupi kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, dan itu semua kuat dulu. Setelah itu sambil nanti kita masuk komunitas, dari komunitas yang tentunya itu komunitas apa? Komunitas kalau pengennya bisnis yang seperti ini, pengennya ibaratnya pengen yang ke sosial begini, berarti kita harus masuk yang ke komunitas sosial. Supaya apa? Ketemu orang-orang yang sehati, yang seenergi, yang selevel. Nanti dari situ baru tuh bisa dapat tuh, oh ini kayaknya rasanya gimana-gimana. Nah tentunya kan dari awal semua kita bisa menilai, memandang. Tapi dalam perjalanannya berapa bulan atau gimana kan baru ketahuan, betul ya? Nah dari situ nanti Anda akan bisa merasakan. Tapi intinya adalah coba benar seperti yang kata Mami, bahwa kuatkan diri dulu ya. Karena yang namanya bisnis tidak ada keuntungan sama sekali, itu butuh perjuangan ya. Tidak hanya perjuangan materi tapi juga mental ya saudara-saudara. Alright, wow, luar biasa sekali. Tadi ada tambahan juga dari Cinensi bahwa kita juga harus masuk ke lingkungan yang tepat dalam hal ini. Kalau pengen berbisnis berbasis sosial, masuklah ke komunitas sosial. Baik, selamat kepada tadi Saudari Susana ya. Saudari Susana, Anda berhak mendapatkan 1 buku persembahan dari penerbit Karania. Dan untuk para pemenang, nanti jangan lupa langsung hubungi kami melalui DM, sertakan nama lengkap, alamat, dan juga nomor telepon. Beritahu bahwa kalian adalah pemenang. Nanti akan langsung kami kirimkan buku ke alamat teman-teman sekalian. Baik, tidak terasa sudah 1 jam perbincangan dan diskusi buku kita pada malam hari ini. Luar biasa menarik, banyak sekali insight-insight menarik yang kita dapat dan simak dari 2 sosok yang spektakuler, yang luar biasa powerful. Ada Mami Aisyah dan juga Cinensi. Terima kasih sudah meluangkan waktu mau berbagi bersama kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, energik, dan selalu berbahagia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Karania yang sudah pantengin dari awal sampai akhir dan sudah mau berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat kami akomodir karena keterbatasan waktu. Akhir kata, saya Wirawan, mewakili seluruh tim yang bertugas, tim penerbit Karania pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mau kasih statement? Selamat malam. Boleh, silakan. Ya. Silakan. Burung camar, burung cendrawasih, bila engkau hanya bekerja demi uang, maka kehidupanmu dijamin akan mati. Namun, bila engkau bekerja demi kebahagiaan, demi kegembiraan, maka kamu dijamin akan mempunyai kehidupan bahkan di saat kamu belum memiliki uang. Dan bahkan bisa menghidupi banyak kehidupan lainnya. Jadi, para sahabat Karania, hemat pangkal pandai, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Mau tambah pandai dan maka rajin-rajinlah baca buku terbitan Karania. Bye-bye. Wow. Mau tambah pandai? Maka rajin-rajinlah baca buku penerbit Karania. Itu dia, terima kasih Cinensi, terima kasih Mami Aisyah. Saya Wirawan, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi Karania Wisdom selanjutnya. Bye-bye. Bye. Dah. Thank you, Mami. Dah.